他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 536 Transformasi Armor Hao Yue, Pedang Surgawi Ganda, 2. Dari sudut pandang lain, sebagai Scion of Light, dewa pilihan, akan lebih tidak wajar jika Long Haon tidak membuat kemajuan kualitatif seperti itu setelah menjalani 1,5 tahun kultivasi. Tentu saja, dia masih hanya mampu menghadapi Dewa Iblis berperingkat lebih rendah untuk saat ini, jangan lupa bahwa dia baru berusia 20 tahun. Setelah Hao Yue dan Long Haon tenang, sebuah pikiran disebarkan oleh mantan kepikiran Long Haon. Haon menggelengkan kepalanya, ini tidak akan berhasil. Waktunya belum tiba, risiko mengekspos diri kita terlalu besar. Dan selain itu, para Dewa Iblis lainnya masih berjaga-jaga, jadi kita tidak bisa begitu terburu-buru. Jangan khawatir, akan ada waktu untuk menunjukkan kemampuan hebatmu. Hao Yue menyarankan agar dia memilih pilar Dewa Iblis. Sekarang, 2 dari 8 yang terletak di luar Exorcist Mountain Pass telah kehilangan pemiliknya, menjadikan ini kesempatan terbaik untuk menghancurkan mereka. Tetapi bahkan tanpa saran ini, Long Haon tidak memiliki ide seperti itu. Hanya ada 72 Dewa Iblis, di antaranya Dewa Setan Ular telah dimusnahkan. Orang bisa mengatakan bahwa setiap Dewa Iblis yang dihentikan akan mengguncang bagian dari fondasi Iblis. Tapi Long Haon masih tidak kehilangan alasannya. Memikirkan pemandangan mengerikan dari keadaan Exorcist Mountain Pass ketika dia pertama kali datang, dia tidak berani bertindak gegabah. Jika tidak, ini hanya akan memberitahu Kaisar Dewa Iblis tentang penampilannya dan Hao Yue di sini, yang mengakibatkan invasi skala besar. Bagaimana pihak pembunuh bisa melawan Kaisar Dewa Iblis? Pada saat itu, seluruh kota Exorcist berada dalam risiko kehancuran, dan sebagai akibatnya kuil assassin mungkin akan dimusnahkan. Meskipun dia tidak tahu mengapa 3 pembangkit tenaga iblis terbesar masih belum muncul, ini setidaknya membuat aliansi kuil mampu menanggung situasi untuk saat ini. Mungkin Kaisar Dewa Iblis takut akan hasil dari kehancuran bersama. Untuk alasan ini, meskipun telah membunuh 2 Dewa Iblis, pilar mereka tidak dapat ditargetkan dengan gegabah. Long Haon pasti tidak bisa membiarkan statusnya bocor. Sambil tersenyum, dia berkata kepada Chaier, kita harus kembali secepat mungkin setelah kita memulihkan energi spiritual kita, atau kakek buyut akan khawatir. Hao Yue tidak tinggal di sini dan memindahkan dirinya ke dunia asalnya. Kemampuannya tampaknya telah sangat menguat, dan Long Haon samar-samar bisa merasakan bahwa Hao Yue telah mencapai kemacetan lain, yang bisa ditembus kapan saja. Tubuhnya yang besar terlihat bengkak di beberapa tempat. Jika dia berevolusi sekali lagi, kemampuan seperti apa yang akan dihasilkannya? Berpikir tentang hal ini, Long Haon tidak bisa membantu tetapi menunjukkan beberapa harapan. Dengan kemampuan Hao Yue untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, pertumbuhan kekuatannya membuat prospek masa depan mereka semakin besar. Bagi pihak Iblis, kematian Goblin Knight Seire adalah pukulan besar. Di tenda Iblis utama, 6 individu memiliki penampilan yang berbeda, tetapi mereka semua memiliki ekspresi muram dengan tata krama Dewa Iblis yang mengesankan, dan seluruh tenda mengeluarkan atmosfer tekanan yang tak tertandingi. Kami benar-benar tidak bisa membiarkannya berlalu. Sebuah teriakan marah memecah kesunyian di tenda. Orang yang berbicara adalah individu yang tinggi, bersayap, bertanduk sapi dengan tubuh yang sangat kuat. Itu adalah Sagan Setan Sapi bersayap. Dan kemarahannya sudah bisa diduga. Selama beberapa tahun terakhir, Alocer, Seiri dan dia berjaga-jaga di Exorcist Mountain Pass bersama-sama, tetapi sekarang Alocer dan Seiri sudah mati, bagaimana mungkin dia tidak memiliki perasaan simpati kepada mereka? Mendengarnya, para Dewa Iblis lainnya menunjukkan reaksi yang berbeda.
Di antara 6 dewa iblis, yang duduk di kepala kelompok memiliki penampilan seorang gadis manusia yang sangat cantik. Dia mengenakan rok panjang berwarna merah muda, memiliki rambut berwarna merah muda serta sepasang mata merah muda yang membingungkan. Kulitnya putih bersih, dan kecantikannya mencapai tingkat yang ekstrim. Sebaliknya, emosinya terlihat sangat berapi-api, mencapai ukuran di atas 1,8 meter. Jika ditempatkan di antara gadis-gadis manusia, dia pasti akan menonjol. Dan menyembunyikan dadanya adalah kain yang sangat kecil, memperlihatkan jurang yang dalam di antaranya. Pasangan yang menjulang tinggi itu sepertinya bisa merusak pakaiannya kapan saja. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, dia akan melihat bahwa dewa iblis lainnya tidak berani menatap matanya, dan bahkan tidak berani menatapnya lama. Itu adalah dewa iblis peringkat 12 SYTRY. Peringkat para dewa iblis sangat penting, dan sebagai peringkat ke-12, kekuatannya terlihat jelas. Dia juga berdiri sebagai komandan pasukan iblis yang berdiri di luar jalur Exorcist Mountain, dan setiap dewa iblis yang hadir di sini mendengarkan pengaturannya. Meskipun memiliki penampilan luar seorang gadis belaka, tidak ada dewa iblis yang meragukan kemampuannya. SYTRY memiliki ekspresi yang sangat serius dan tegas, memberikan keanggunan yang keren. Pandangannya menyapu kesagan setan sapi bersayap. Pada penampilannya, kemarahannya yang sebelumnya ekstrim segera berhenti. SYTRY dengan acuh tak acuh berbicara, katakan sesuatu, kalian semua. Apa pandangan Anda? Saya setuju dengan Sagan. Kita tidak bisa membiarkannya berlalu begitu saja. Manusia berani menyerang kita, jika kita tidak memberi mereka pelajaran yang menyeluruh, bukankah mereka akan semakin merajalela? Setelah Alocer dan Saire meninggal, jika kita tidak dapat memberikan kontribusi untuk menebusnya, kesalahan yang mulia bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh salah satu dari kita. Yang berbicara adalah dewa iblis berbentuk manusia yang dikelilingi oleh bayangan hitam. Long Haon dan Chair harus mengenalinya, karena dia telah muncul bersama Alocer di sekitar tembok kota untuk menyerang Chair secara mengejutkan. Namun, hasil akhir dari ini adalah kemungkinan terburuk. Itu hanya mengakibatkan kematian Blazing Lion Demon God di luar Exorcist Mountain Pass. Itu adalah dewa iblis peringkat ke-45, memimpin iblis tak terlihat dari klan Daik, anggur dewa iblis tak terlihat. SYTRY menyipitkan matanya dan bertanya, apakah jumlah orang yang meninggal sudah keluar? Mereka punya. Sagan segera melanjutkan, korbannya banyak. 1.400 individu pada langkah ke-6 atau lebih meninggal. Dan di bawah itu, korbannya juga di atas 3.000. Bahkan untuk iblis yang memiliki banyak pembangkit tenaga, korban ini sangat besar, terutama karena yang bersangkutan adalah iblis dari langkah ke-6 ke atas, yang tidak dapat dikultivasikan dengan membalik tangan. Mendengar ini, mata SYTRY langsung berkilat tajam. Saat dia perlahan bangkit, dadanya yang besar bergoyang. Besok, luncurkan serangan kuat saat fajar. Kali ini, kita tidak akan berhenti sampai kita menembus Exorcist Mountain Pass. Dia juga sangat marah. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Fine Dewa Iblis tak terlihat benar. Mereka hampir tidak bisa menjelaskan kematian dua Dewa Iblis. Sejak dimulainya Perang Suci, ini adalah pertama kalinya para Dewa Iblis menjadi korban. Bukankah sebaiknya kita membahasnya lebih lama lagi, SYTRY? Setan tinggi yang duduk di satu sisi membuat ulang, Yang Mulia ingin kita menguras tenaga manusia melalui pertempuran terus-menerus, dan menahan diri untuk tidak menerobos celah gunung. SYTRY menyapu tatapan dingin, apa? Apakah Anda memiliki keberatan? Dewa Iblis itu segera menggigil, lalu menundukkan kepalanya dan terdiam. Baginya untuk menjadi komandan seluruh pasukan iblis yang mengancam jalur Exorcist Mountain, tidak mungkin bagi SYTRY untuk tidak memiliki cara untuk menekan Dewa Iblis lainnya. Bertindak sesuai dengan rencanaku. Ya. Dewa Iblis lainnya berdiri satu demi satu, sebelum berbalik untuk meninggalkan tenda. Pas gunung pengusir setan. Kecemasan Sheng Yu akhirnya mereda, karena Long Haon dan Chair akhirnya kembali. Operasi ini hanya bisa dikatakan sukses untuk Exorcist Mountain Pass. Meskipun beberapa pembunuh tingkat heroik mati, kerusakan yang mereka berikan pada musuh bahkan lebih parah.
Setidaknya 1/5 dari pembangkit tenaga mereka dari langkah ke-6 atau lebih telah mati dalam serangan ini. Selanjutnya, meskipun dia tidak melihat apa yang terjadi di sisi Long Haon dan Chair, hilangnya cahaya dari pilar Dewa Iblis Seere adalah sesuatu yang telah diperhatikan oleh pihak mereka. Bisakah Long Haon benar-benar membunuh Dewa Iblis? Sheng Yu tidak berani percaya itu. Terlepas dari sisanya, Long Haon hanya seorang kultivator pada langkah ke-8. Tapi itu juga tidak mustahil, dia secara pribadi melihat kekuatan besar yang dimiliki mantra terlarang Long Haon. Jelas, dia tidak dapat diukur dengan standar pembangkit tenaga listrik biasa dari langkah ke-8. Segera setelah memulihkan beberapa energi spiritual di Tower of Eternity, mereka berdua kembali ke Exorcist Mountain Pass. Setelah muncul entah dari mana, mereka segera menyembunyikan kehadiran mereka. Chair secara alami tidak terlihat, dan Long Haon mengenakan jubah yang telah dia persiapkan sejak lama. Kekuatan mentalnya mengelilingi tubuhnya, menutupi kehadirannya. Kemudian Chair hanya meraih tangannya untuk terbang bersama, manfaat besar memiliki rekan bersama. Jika tidak, Long Haon harus memikirkan cara untuk kembali dari permukaan, demi menyembunyikan identitasnya. Apakah kamu benar-benar membunuh Seere? Sheng Yu membuka matanya lebar-lebar saat dia bertanya pada Long Haon dan Chair. Chair menjulurkan lidahnya, lalu melangkah mundur dan menunjuk Long Haon tanpa persahabatan sedikit pun. Dialah yang merencanakan segalanya, dan juga penghasut utama. Aku hanya menyerang sekali. Sheng Yu segera meliriknya. Dan ini tidak hanya terjadi padanya, tetapi juga pembangkit tenaga listrik lainnya dari langkah ke-9 dan pembunuh pahlawan masih berada di sampingnya. Setelah mereka kembali, mereka segera berkumpul, dan karena Long Haon dan Chair belum kembali, Sheng Yu tidak membiarkan mereka bubar begitu cepat. Dia ingin menunggu berita Long Haon dan Chair, dan jika terlalu lama, mungkin mereka akan kembali ke Camp Iblis untuk mencari mereka berdua. Long Haon mengangguk, kami cukup beruntung. Seere adalah Dewa Iblis peringkat ke-70, yang agak lemah, selain telah jatuh karena penyergapan kita. Kami berhasil membunuhnya, dan mahkota Dewa Iblisnya ditelan oleh teman binatang ajaibku. Pendamping binatang ajaib yang dia bicarakan adalah Hao Yue, tapi tentu saja, para pembunuh bayaran yang hadir mengira ini tentang Star King. Mendengar penjelasannya yang tidak dapat dirumuskan lebih sederhana dari itu, para petinggi kuil assassin saling memandang dengan cemas, sama sekali tanpa kata-kata. Dewa Iblis Satria Goblin mudah ditangani hanya karena peringkatnya rendah. Bukan hanya 1 atau 2 hari mereka berurusan dengan dewa-dewa iblis ini. Mengandalkan dorongan dari pilar Dewa Iblisnya, kekuatan bertarung Seere mencapai langkah ke-9, dan dia memiliki beberapa kemampuan khusus yang berfungsi sebagai sarana untuk bertahan hidup. Bahkan pembunuh ini dengan kekuatan ledakan yang ekstrim tidak berhasil membunuhnya bahkan setelah bertahun-tahun, namun Long Haon membuatnya terdengar begitu sederhana. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia berhasil? Chapter 537, Transformasi Armor Hao Yue, Pedang Surgawi Ganda, 3. Tampak ketidakpercayaan muncul di wajah semua pembunuh yang hadir. Setelah berdiri kaget untuk waktu yang singkat, Sheng Yu segera memiliki tampilan yang tidak sedap dipandang. Yang sangat tak sedap dipandang pada saat itu. Apakah kamu lupa tentang apa yang aku katakan sebelum kita berangkat? Saya mengatakan bahwa Anda tidak diizinkan untuk mengejar para dewa iblis. Bagaimana jika seranganmu pada Seere gagal? Bagaimana menurutmu aku akan membuat akun di kuil Ksatria? Senior heroik ini sangat marah. Dari semua orang di sini, dia paling tahu apa arti Long Haon dan Chair bagi aliansi. Jika Long Haon mati seperti itu, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menjelaskan kerugian itu. Long Haon tidak bisa menunjukkan kelemahan pada saat itu, karena dia mewakili kuil Ksatria sebagai kepala Ksatria Sin sementara mereka. Kepala kuil, harap tenang. Aku sudah membuat persiapan yang cermat sebelum itu, jadi bahkan jika serangan kami pada Goblin Knight Demon telah gagal, Chair dan aku memiliki cara tertentu untuk lolos. Saya memiliki alat surgawi yang dapat menembus ruang dan membawa kita berdua ke dimensi lain, di mana kita bisa tinggal untuk waktu yang lama. Dan dengan mengandalkannya kami berdua kabur setelah membunuh Seere.
Mendengar kata alat surgawi, Sheng Yu memiliki pandangan kosong, dan para pembunuh lainnya memiliki ekspresi yang sama. Alat surgawi yang memungkinkan pelarian melalui ruang adalah sesuatu yang menarik perhatian semua orang yang hadir. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar alat surgawi seperti itu. Khususnya untuk seorang pembunuh, kemampuan melarikan diri ke dimensi lain untuk waktu yang lama benar-benar menarik. Apakah kamu menerimanya dari kuil ksatriamu? Sheng Yu tanpa sadar berkata. Long Haon menggelengkan kepalanya, ini milikku, atau lebih tepatnya, tim kami. Pandangan Sheng Yu beralih ke Chair, melihat cicitnya mengangguk tanpa ragu. Menghela nafas pelan, Sheng Yu berkata, baiklah. Karena begitulah keadaannya, saya tidak akan memaksa. Tidak peduli apa, Anda telah menyingkirkan Dewa Iblis untuk Exorcist Mountain Pass kami, yang merupakan sukses besar. Namun, kita dapat memprediksi bahwa setelah apa yang terjadi malam ini, serangan balik iblis akan segera menyusul. Dendam mereka sangat tinggi. Mari kumpulkan kristal ajaib yang telah dikumpulkan semua orang dari operasi ini sebagai persiapan untuk itu, untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan meriam ajaib kita. Ya. Semua senior tampak penuh kegembiraan. Sudah berapa lama sejak mereka memiliki pertempuran yang menyenangkan? Seperti yang Long Haon katakan, pembunuh bukanlah yang paling ahli dalam pertempuran defensif, tetapi dalam serangan malam dan penyergapan. Setelah mempertahankan serangan mendadak dan kehilangan begitu banyak kekuatan, bahkan jika iblis memulai serangan terhadap Exorcist Mountain Pass, kekuatan mereka terbatas. Dan, dengan bantuan dari mantra terlarang Long Haon, para prajurit dan tenaga kerja saat ini di Exorcist Mountain Pass kembali ke penampilan lama mereka. Kepala kuil, saya meminta untuk berpartisipasi dalam pertempuran defensif. Long Haon segera mengungkapkan. Sheng Yu mendengus, bahkan jika kamu tidak ingin berpartisipasi, kamu tetap harus melakukannya. Exorcist Mountain Pass kami adalah yang paling kekurangan pendeta. Han Yu dan kamu akan berperan sebagai pendeta kami. Tidak ada yang lebih baik jika kamu bisa sekali lagi mengaktifkan mantra terlarang hari itu. Long Haon terdiam, diam-diam berpikir, aku seorang ksatria, bukan seorang pendeta. Namun, Sheng Yu telah melepaskannya dengan susah payah, jadi dia tidak bisa mengungkapkan ketidakpuasannya dengan terus terang. Sebaliknya, Chair tetap dekat dengan sisi Long Haon dengan senyum manis di wajahnya. Suasana hatinya hampir tidak bisa lebih baik, seolah-olah dia memiliki pandangannya sendiri yang pasti tentang berbagai hal. Serangan iblis datang tanpa indikasi sebelumnya. Saat fajar menyingsing, pasukan iblis datang untuk meluncurkan serangan tiba-tiba, dengan gelombang iblis berbilah ganda yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah Exorcist Mountain Pass. Saat mereka berlari, tangan mereka yang berbilah berulang kali menikam tanah, saat mereka mengeluarkan suara desir yang tidak menyenangkan. Kegelapan dan bau darah menyelubungi Exorcist Mountain Pass sekali lagi. Dari benteng pertahanan Exorcist Mountain Pass keluar sekitar setengah dari pasukan asli yang membentuk resimen ksatria cemerlang. Di masa lalu, mereka selalu bertindak sebagai pasukan cadangan, hanya dikirim pada saat yang paling kritis. Meski begitu, mereka telah kehilangan setengah dari pasukan mereka selama lebih dari 1 tahun ini. Bukannya Sheng Yu tidak ingin menggunakannya, tetapi hanya sebagai bantuan yang dikirim kuil ksatria untuk kuil pembunuh. Bagaimana mereka bisa dengan mudah mengizinkan pengunjung mereka menanggung beban bahaya? Oleh karena itu, kecuali tidak dapat dihindari, Sheng Yu dan Sheng Lingxin tidak menggunakan resimen ksatria ini. Para ksatria yang membentuk resimen ksatria cemerlang tentu saja tidak bertindak sebagai pendeta. Mereka ahli dalam pertempuran kelompok dan memiliki kekuatan pertahanan yang menakjubkan, tetapi kultivasi mereka membatasi mereka, karena mereka tidak benar-benar ahli dalam penyembuhan. Tetapi ketika mempertahankan kota, mereka jauh lebih efektif daripada rata-rata prajurit atau pembangkit tenaga listrik dari kuil asasin. Para ksatria berdiri dengan tenang di dinding benteng. Di samping mereka masing-masing adalah sejumlah besar tentara serta pembangkit tenaga listrik dari kuil asasin. Pembalasan dalam skala besar tidak dapat dihindari dan pertempuran ini pasti akan sangat berbahaya. Sheng Lingxin, yang paling akrab dengan strategi militer iblis telah memikirkan sebuah rencana tentang bagaimana menghadapi serangan iblis kekuatan penuh.
Karena itu, semua kartu truf yang mereka miliki dikeluarkan. Setelah ksatria yang membentuk resimen ksatria cemerlang selesai membentuk barisan, mereka semua segera berbalik bersama, membuat hormat ksatria menuju lantai 2 benteng. Para ksatria mengetuk dada mereka, menghasilkan suara tabrakan yang bergema di seluruh benteng. Teriakan muram segera menyusul, dan suara denting ini menjadi dorongan moral yang besar bagi para prajurit. Tentu saja, Sheng Lingxin tahu bahwa mereka tidak mengarahkan hormat ini padanya. Resimen ksatria cemerlang berada di bawah komandonya, tetapi penghormatan semacam ini hanya dilakukan di antara sesama ksatria. Berdiri di sisi Sheng Lingxin, Long Haon melangkah dan dengan kuat memukulkan tinju kanannya ke dadanya, tiba-tiba mengangkat rippling light tinggi-tinggi, mengeluarkan teriakan keras, untuk kemuliaan ksatria. Teriakan nyaring ini bergema di seluruh Exorcist Mountain Pass, dan pada saat yang sama, pilar cahaya yang cemerlang meletus dari pedangnya, membentuk aliran cahaya pertama yang menyinari Exorcist Mountain Pass di ambang fajar. Untuk kemuliaan para ksatria. Setiap ksatria yang hadir berteriak pada saat yang sama. Mereka semua tahu bahwa Saint Nighthead mereka telah datang ke Exorcist Mountain Pass. Meskipun orang ini hanyalah kepala ksatria suci sementara, bagi resimen ksatria cemerlang, rasanya seolah-olah mereka sedang menyapa seorang kerabat. Bagi mereka, yang penting bukanlah siapa kepala ksatria suci ini, tetapi kuil ksatria benar-benar mengirimnya ke jalur gunung pengusir setan. Apa artinya? Itu berarti kuil ksatria mendukung kuil asasin, bahwa mereka tidak melupakan mereka. Karena senior mereka, Saint Nighthead telah datang, bukankah itu berarti dia akan memerintahkan mereka? Terlebih lagi, Long Haon telah membuat 2 kontribusi besar pada hari pertama setelah kedatangannya, dan mantra terlarangnya yang sangat kuat menyelimuti seluruh Exorcist Mountain Pass. Sekarang, ketenarannya di Exorcist Mountain Pass hampir sebanding dengan Sheng Yu, dan dengan resimen ksatria cemerlang ini, itu adalah kehormatan yang tiada tara. Tidak ada panggilan lain yang menghargai kehormatan setinggi para ksatria. Kehormatan adalah hal yang paling mulia dalam kehidupan seorang ksatria, membuat kekuatan tempur mereka yang paling mengerikan. Pada saat itu, untuk resimen ksatria cemerlang yang telah mengalami kelelahan seperti itu, seolah-olah mereka mendapatkan kembali semangat mereka. Bahkan dengan hanya berdiri di lantai 2 dan melihat para pejuang ini, dia bisa merasakan niat bertarung yang hingar-bingar yang keluar dari mereka. Di sisi Long Haon, Sheng Lingxin sekarang diam-diam mengutuk dia. Perlakuan para ksatria ini terhadapnya tidak diragukan juga sangat baik, tapi bagaimanapun juga, orang ini berasal dari kuil ksatria. Bahkan jika Long Haon tidak pernah benar-benar berurusan dengan mereka sebelumnya, mereka tiba-tiba menunjukkan moral yang tinggi hanya dari kehadirannya. Bagaimana mungkin ini tidak menjadi sumber kecemburuan yang mengerikan? Tapi tentu saja, kecemburuan ini sama sekali bukan perasaan negatif. Orang yang dimaksud adalah, bagaimanapun, adalah menantunya. Mereka bisa dianggap sudah berasal dari keluarga yang sama. Jelas, tidak mungkin bagi Sheng Lingxin untuk mengatakan bahwa dia tidak merasa kehilangan. Posisinya di kuil asasin cukup besar, tetapi dibandingkan dengan posisi Long Haon di kuil ksatrianya, itu tidak berarti apa-apa. Sheng Lingxin dengan cepat menghilangkan pikiran-pikiran ini dan mewariskan serangkaian perintah. Apakah meriam ajaib sudah siap? Persiapannya sudah selesai. Sebanyak 21 meriam sihir utuh telah dimasukkan ke dalam medan perang. Mereka semua telah didakwa dengan kristal ajaib. Sheng Lingxin bertanya setelah beberapa saat merenung, untuk berapa lama mereka bisa bertahan dalam pertempuran? Jika serangan berlanjut, kita bisa bertahan dengan kristal ajaib yang kita miliki selama 12 jam. Untuk mencegah panas berlebih, yang terbaik adalah menjalani proses pendinginan setiap 1/4 jam sekali. Sheng Lingxin mengangguk. Kemungkinan baru untuk menggunakan meriam ajaib sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Apakah tim yang ditugaskan sudah dalam posisi? Siap. Bagus. Mata Sheng Lingxin bersinar dengan semangat, lalu dia mengeluarkan aura yang menakjubkan, beri perintahku bahwa setelah iblis berbilah ganda memulai serangan mereka, para prajurit akan bergandengan tangan dengan resimen ksatria cemerlang untuk menjaga mereka di luar tembok. Meriam ajaib semuanya akan ditujukan pada ancaman udara.
Jika angkatan udara musuh datang, mari kita pukul mereka dengan keras. Ya. Long Haon masih berdiri di samping Sheng Lingxin. Mendengar serangkaian perintahnya, dia tahu bahwa bentuk Exorcist Mountain Pass tidak begitu bagus. Meskipun aliansi terus mengirimkan bala bantuan, serangan iblis yang tak ada habisnya akhirnya menyebabkan konsumsi penuh alat pertahanan benteng. Kali ini, mereka mampu mengisi kembali meriam sihir mereka, tetapi Exorcist Mountain Pass masih jauh lebih rendah dalam hal kekuatan. Sekarang, mereka hanya bisa berharap bahwa 6 dewa setan besar tidak akan bergabung dalam pertempuran. Kalau tidak, pertempuran ini akan cukup sulit. Kepala, ini darurat, lihat. Seorang tentara yang mengamati situasi dari jauh tiba-tiba berteriak. Chapter 538, Domain Bintang. Sheng Lingxin bergegas ke titik pengamatan pertama di lantai 2 benteng. Kemudian raut wajahnya yang santai segera berubah sangat. Long Haon mengikutinya untuk melihat situasi dari atas, dan suasana hatinya segera menjadi berat dari pandangan. Hanya saja, di dalam pasukan iblis yang mendekat dari jauh, 6 pilar raksasa yang cemerlang menjulang dan menyinari seluruh pasukan iblis. Dan, 6 pilar raksasa ini secara bertahap mendekati Exorcist Mountain Pass. Tidak diragukan lagi, ini adalah 6 pilar dewa iblis. Dari informasi yang dimiliki Exorcist Mountain Pass, di luar Winged Ox Demon Sagan, yang masih berada di puncak langkah ke-8, mereka semua mencapai langkah ke-9. Setelah meminjam kekuatan dari penguatan pilar dewa iblis mereka, kekuatan mereka hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Disposisi kekuatan dari iblis ini jelas berarti bahwa mereka siap untuk bertempur sampai mati dengan Exorcist Mountain Pass. Selanjutnya, 6 pilar iblis besar bergerak bersama, memberikan lebih banyak tekanan ke jalur gunung pengusir setan karena mereka juga memberikan dorongan yang cukup besar kepada iblis biasa. Pada saat yang sama, itu memberikan dorongan besar yang tak terlukiskan pada moral iblis. Sheng Lingxin jelas terlihat sangat panik. Meskipun dia memiliki pengendalian diri yang baik, dari kesunyiannya saat ini, orang dapat melihat bahwa serangan iblis kekuatan penuh memberikan tekanan besar pada militer Exorcist Mountain Pass. Paman Sheng, jangan khawatir. Mari kita mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk beradaptasi dengan situasi, bisik Long Haon di telinganya, dengan suara rendah yang hanya didengar oleh Sheng Lingxin. Sheng Lingxin menoleh dan meliriknya, sebelum mengangguk cepat. Long Haon menarik tangan Chaier, dan memberitahunya setelah merenungkan untuk waktu yang singkat, dalam pertempuran skala besar, moral para prajurit adalah yang paling penting. Kita harus menghindari hilangnya moral dari pihak kita. Chaier, ayo naik dan beri mereka pertunjukan. Saat dia mengatakan itu, tangan kanan Long Haon mengepal dan Starking muncul di sisinya. Sejak mandi dalam hujan cahaya yang diprakarsai oleh Long Haon, sikap Starking tampak berbeda. Warna emas di bulu putih bersihnya bahkan lebih mencolok, dan matanya menjadi lebih jernih. Long Haon mulai mengangkat dirinya lebih tinggi, menunggangi punggung Starking. Sheng Lingxin menjadi khawatir, kepala Saint Knight seharusnya tidak terburu-buru untuk bertindak gegabah. Di medan perang, dia secara alami tidak bisa menggunakan nama Long Haon. Haon menjawab dengan sikap santai, dan memanggil Chaier, sebelum mengetuk sayap Starking, yang menyebar ke atas. Sementara itu, Chaier berubah menjadi kilatan abu-abu yang mengikuti punggung Long Haon. Sayap hitam besar menyebar darinya, mengikuti Haon di area di atas benteng. Long Haon melambai ke Chaier untuk memberitahu dia untuk tetap dekat dengan sisinya. Sementara itu, iblis berbilah ganda di bagian bawah sudah memulai kenaikan mereka di kota pengusir setan, dan pasukan iblis utama terus maju. Setelah kedua orang itu melakukan percakapan singkat dan sederhana, mereka mengangguk berturut-turut sebelum menyebar ke kedua sisi. Gunung Exorcist terletak tinggi, di pegunungan. Kedua sisi kota berdiri di puncak, oleh karena itu hanya area tengah yang terkena musuh. Ini adalah benteng alami yang sebenarnya. Mengandalkan keuntungan alami itu, pihak Exorcist Mountain Pass telah menghentikan serangan iblis berkali-kali. Long Haon dan Chaier tiba dengan cepat di sisi masing-masing dari Exorcist Mountain Pass. Mengendarai punggung Starking, Long Haon dengan lembut menepuk lehernya. Starking,
pengalaman praktis yang akan Anda miliki sebentar lagi akan bermanfaat bagi evolusi Anda. Starking berbalik untuk melihat Long Haon dan dengan penuh syukur mengangguk sebagai jawaban. Long Haon mengambil napas dalam-dalam, lalu memulihkan Rippler Light. Perlahan mengangkat tangan kirinya, Divine Shield of Sun and Moon miliknya dikeluarkan, namun tidak melepaskan pancaran cahaya oranye seperti biasanya. Long Haon memiliki sedikit awal, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Segera, dia memiliki kilasan kesadaran. Benar. Sekarang adalah waktu fajar, ketika matahari dan bulan bersilangan. Waktu ketika Divine Snail of Sun and Moon kehilangan keefektifannya. Tapi ini benar-benar merusak rencana yang baru saja dia rumuskan bersama Chair. Chair dan dia bisa dikatakan memiliki perhatian total semua orang. Dalam kasus kesalahan ceroboh dalam rencana, seluruh Exorcist Mountain Pass akan menjadi orang yang menderita pukulan telak. Di sisi lain, Chair mengambang di udara, melihat ke kejauhan. Pada titik tertentu dia mengangkat tangan kanannya di atas kepalanya. Pada saat itu, sabit Dewa Kematian yang sangat besar muncul di tangannya tanpa suara. Segera, aliran udara abu-abu yang luas menyebar dengan Chair sebagai pusatnya, dan niat membunuh yang padat menyebar kemana-mana. Gelombang energi spiritual tirani yang memberikan perasaan substansi yang luar biasa mengelilinginya. Rambut Chair mulai naik tanpa bantuan angin, dan matanya berangsur-angsur berubah menjadi warna hitam. Sickle of the God of Death bergetar sedikit, dan gelombang abu-abu berputar di sekitarnya terus tumbuh lebih besar. Long Haon melihat situasi Chair dengan sangat jelas. Rencana awalnya adalah untuk melepaskan kemampuannya sebagai dewa pilihan bersamanya. Lagi pula, pasukan iblis di depan tidak memiliki iblis yang berpengetahuan seperti Ahnan, dan sekarang dia juga telah mengganti tunggangan, mereka tidak akan dengan mudah mengenalinya. Terlebih lagi, dia harus melakukannya bahkan jika itu berarti akan dikenali. Jika Exorcist Mountain Pass tidak berhasil melawan, apakah penting untuk menyembunyikan dirinya lagi? Melihat bahwa Chair sudah mulai melepaskan aura kematiannya, Long Haon tidak mulai panik karena dia tidak dapat menggunakan Divine Snail Shield of Sun and Moon. Waktu tidak menunggu siapapun, dan kepindahannya memberinya waktu untuk berpikir lebih jauh. Saat ini, Long Haon tidak punya pilihan lain. Dia tidak punya waktu luang untuk mencoba menyembunyikan identitasnya. Tidak dapat menggunakan Divine Snail Shield of Sun and Moon, dia hanya memiliki Area of the Goddess of Light untuk digunakan. Bagaimanapun, dia masih baru di langkah ke-8, oleh karena itu hanya mengandalkan kekuatannya jauh dari cukup. Mungkin kultivasi Chair masih di bawah miliknya, tapi dia memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menggunakan Divine Tool yang dia miliki. Tepat ketika Long Haon telah menguatkan dirinya untuk menggunakan Area of the Goddess of Light dengan kekuatan penuhnya, Starkin mengiriminya pesan. Tuan, akankah kita mencobanya lagi? Mungkin kekuatan gabungan kita bisa sekali lagi membangkitkan kekuatan perisai itu. Long Haon tidak punya waktu untuk merenungkan dan segera menerima. Oke, kalau begitu mari kita coba. Hamparan besar cahaya keemasan menyebar di bawah kaki Starking saat sayapnya menyebar. Bintang Daud emas membentang dengan kecepatan yang menakutkan di bawahnya. Saat ini berlangsung, orang bisa melihat rambut putih di tubuh Starking berubah menjadi emas dengan kecepatan yang menakutkan. Tanpa ragu, Starlight Unicorn King ini menggunakan kekuatan aslinya. Bentuk bintang emas di dahinya mulai mengeluarkan kecemerlangan yang menyilaukan, yang menyebar ke seluruh tanduknya. Pada awalnya, itu hanya cahaya keemasan kecil. Tapi itu memanjang seperti api untuk membentuk pentagram, mencapai diameter 10 meter, mengelilingi Long Haon dan Starking. Sama seperti ketika Long Haon menggunakan kemampuan menyimpan daya, kabut emas lebar naik di atas pentagram ini. Setelah penggunaan kemampuan ini oleh Starking, Long Haon merasakan esensi cahaya dalam dirinya berubah menjadi sangat tebal, karena hampir semua cahaya di sekitar tampaknya dikumpulkan ke sisi mereka. Di langit, sinar fajar jauh lebih redup daripada saat kedatangan pertama mereka, dan penampilan mereka menerangi seluruh medan perang. Starkin menggunakan kemampuan eksklusifnya, serta keterampilan paling kuat yang bisa digunakan oleh Starlight Unicorn. Di seluruh sukunya, hanya dia, sebagai raja mereka, yang dapat menggunakannya. Namanya, Domain Bintang.
Star Domain sangat berbeda dari domain biasa yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, karena bahkan sebagai unicorn cahaya bintang terkuat, dia masih hanya mencapai langkah ke-8 dan tidak lebih. Oleh karena itu, skala efek dari domain ini tidak akan terlalu besar. Hanya mencapai diameter 10 meter, utilitas domain ini mengikuti kemampuan Starlight Unicorn, memberikan dorongan menyeluruh. Itu mampu dalam waktu singkat untuk meningkatkan konsentrasi esensi cahaya dalam domain sebanyak 10 kali, menyerap sinar cahaya di luar dengan kecepatan panik untuk mengisi dirinya sendiri. Dalam rentang waktu ini, tubuh Starking akan memasuki kondisi yang mendekati penyalaan sendiri. Oleh karena itu ini tidak bisa berlangsung lama, jika tidak maka akan mengancam nyawanya sendiri. Fakta bahwa dia bersedia menggunakan Star Domain hanya bisa berarti bahwa Starking menaruh semua kepercayaannya pada Long Haon, membantu memukul tanpa menyisakan pengorbanan. Bahkan, Starking dan Long Haon tidak memiliki kontrak di antara mereka, dan Long Haon pasti tidak akan memaksanya melakukan hal seperti itu. Ini adalah amplifikasi domain. Meskipun itu tidak mencapai level mantra terlarang karena level kultivasi Starking, itu sudah mendekati ranah ini. Long Haon hampir tidak ragu-ragu untuk memaksa keluar energi spiritual dari seluruh tubuhnya, menuangkannya ke dalam Divine Snail Shield of Sun and Moon. Tepat sebelumnya, Long Haon menemukan dirinya tidak dapat menggunakan kekuatan perisai siput surgawi matahari dan bulan pada saat fajar dan senja, setiap usahanya tidak membuahkan hasil. Bahkan mengkonsumsi seluruh energi spiritualnya tidak ada gunanya. Setelah pengalaman terakhirnya menggunakan kekuatan Divine Snail Shield sebagai alat Divine, Long Haon mengenang sekali lagi tentang nyanyian terakhir yang ditinggalkan oleh Divine Snail of Sun and Moon, samar-samar mengingat rahasia mendalam Divine Snail of Sun and Moon. Hanya saja dia tidak bisa melepaskan kekuatan ini karena tingkat kultivasinya yang tidak mencukupi. Pertahanan matahari dan bulan meminjam kekuatan dari hati pemiliknya. Dibimbing oleh cahaya, diberkati oleh para dewa. Sama seperti fajar membawa hari baru dan matahari terbenam di malam baru, ketika, atau saat, matahari dan bulan saling bertautan, siput surgawi akan bertindak sebagai perisai. Jika tebakan Long Haon benar, perisai siput surgawi dari matahari dan bulan ini, pada saat seperti itu, akan menggunakan kekuatan alat suprailahi. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya, dan hanya bisa menuangkan energi spiritualnya ke Divine Snail Shield of Sun and Moon, mencoba melepaskan kekuatannya. Lagi pula, menghindari menggunakan Arya dari Dewi Cahaya yang akan mengungkapkan identitasnya adalah yang terbaik. Kali ini Long Haon percaya diri, karena ia memiliki Golden Foundation Armor dan Star King untuk dukungan. Dan dukungan ini secara langsung meningkatkan energi spiritualnya ke keadaan dataran tinggi spiritual. Setelah secara langsung menuangkan energi spiritual yang diangkat ke dataran tinggi spiritual ke dalam Divine Snail Shield, kekuatannya jauh lebih besar. Long Tianning pernah mengatakan kepadanya bahwa untuk mengaktifkan tahta surgawi, keadaan dataran tinggi spiritual adalah suatu keharusan. Energi spiritual biasa tidak memiliki cara untuk mendapatkan tanggapan dari tahta surgawi. Tidak hanya tahta surgawi, tetapi dari pengalaman Long Tianning, hampir semua alat surgawi akan membutuhkan keadaan dataran tinggi spiritual untuk aktivasi. Kasus Cair adalah khusus. Faktanya, sabit Dewa Kematian sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Paling-paling dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya, tapi setidaknya bisa menggunakannya. Tapi, berpikir ke arah lain, pikirkan saja berapa banyak Cair harus membayar sejak masa mudanya untuk itu, dan lebih jauh lagi, itu bukan sesuatu yang sembarang orang bisa mewarisi. Saat energi spiritualnya terus dicurahkan, seluruh persepsi Long Haon tentang Divine Snail Shield of Sun and Moon berubah. Di sisi lain, semangat pembunuh yang dilepaskan oleh Cair terus meningkat intensitasnya. Dalam hal kekuatan, itu jauh di atas sisi Long Haon ini. Bagaimanapun, Star Domain Star King jauh dari membandingkan dengan kekuatan murni yang menakjubkan dari Scythe of the God of Death. Perasaan Divine Snail Shield of Sun and Moon memberi Long Haon seperti jurang tak berdasar. Energi spiritualnya terkuras dengan cepat, dan sementara itu, energi spiritual yang keluar dari Golden Foundation Armor-nya mulai mengalir deras,
melewati Star King Star Domain untuk disuntikkan ke dalam perisai. Meskipun perisai siput surgawi belum memberikan respon apapun sampai sekarang, Long Haon senang melihat bahwa di cakrawala, cahaya putih mulai muncul. Matahari secara bertahap menunjukkan sinar pertamanya. Baik saat senja atau fajar, saat-saat ketika matahari dan bulan bersilangan sangat singkat. Hanya setelah saat-saat seperti itu Long Haon dapat menggunakan kekuatan Divine Snail Shield. Dan perisai pada bentuk tingkat epiknya yang dikombinasikan dengan Goddess Descent cukup untuk menghalangi musuh, dan meningkatkan moral pasukan mereka sendiri. Perang sudah dilakukan di sekitar, pasukan iblis dengan cepat menyapu, dan di dalam benteng, para prajurit di tim di bawah Ksatria Malaikat Cemerlang mempertaruhkan hidup mereka dan dengan gigih menekan kemajuan iblis berbilah ganda menuju benteng, mencegah mereka dari memanjat. Jauh, di barisan pasukan iblis, elang berkepala ganda dan setan burung bergegas dengan kecepatan yang menakutkan. Langit mendung dalam kegelapan. Dengan dukungan dari 6 dewa iblis besar dari belakang, iblis terbang ini menjadi semakin menakutkan. Di tanah, sejumlah besar iblis tingkat menengah bercampur di antara barisan iblis berbilah ganda, dan mendekati benteng. Sementara itu, banyak prajurit mata iblis dan iblis berkobar sudah mempersiapkan sihir mereka. Emo Demon God Esyeterie sangat marah. Kali ini, dia melanggar perintah Kaisar Dewa Iblis dan melancarkan serangan habis-habisan untuk membalas kedua Dewa Iblis. Rencananya sederhana, dia ingin menghancurkan Exorcist Mountain Pass dan mendudukinya, sehingga Iblis dapat maju ke wilayah aliansi kuil kapan saja. Tentu saja, dia tidak akan terus berbaris, jika tidak, ini benar-benar akan menjadi tantangan terhadap otoritas Kaisar Dewa Iblis, yang tidak berani dia lakukan. Chapter 539, Keturunan. Cahaya warna-warni, I. Cair melihat ke atas, rambutnya yang panjang berkibar. Di belakang kepalanya, sabit Dewa Kematian membuat gerakan menebas di langit yang kosong. Tiba-tiba, cahaya abu-abu berkilau menyebar dan memenuhi langit seperti air mata. Saat tiba-tiba menjadi redup, niat membunuh yang sangat jahat menyelimuti seluruh pasukan iblis. Di mana-mana cahaya abu-abu itu melintas di langit, celah lebar terbentang. Di celah hitam itu, bintik-bintik cahaya hitam dihasilkan, membawa niat membunuh yang sangat dingin. Di punggung cair muncul siluet virtual tinggi, memanjang lebih dari ratusan meter dan membawa sabit raksasa serupa. Dari kelihatannya, itu tampak seperti versi cair yang diperbesar, hanya berbeda dalam bentuk abu-abu dan ilusinya. Kebocoran roh pembunuh yang sama memiliki efek yang sama sekali berbeda pada Exorcist Mountain Pass. Semua prajurit di sini hanya merasakan semburan roh pembunuh secara instan menenggelamkan mereka, menyebabkan niat membunuh mereka meningkat secara subliminal. Di hati mereka, perang telah menjadi misi paling suci mereka, yang memberi mereka energi untuk menghadapi musuh apapun. Alam pembantaian, salah satu teknik keturunan Dewa Cair. Efeknya tidak terkait dengan kultivasinya sendiri, karena kemampuannya yang luar biasa sepenuhnya berasal dari keturunan dewa. Tentu saja, karena kultivasi cair yang tidak mencukupi, tidak mungkin untuk memperluas Laughter S Realm ke skala yang terlalu besar. Namun dalam fokus saat ini pada pertempuran jarak dekat, mempertahankan kemampuan ini sudah cukup untuk memberikan dukungan kepada Exorcist Mountain Pass. Slaughter S Realm sangat mengurangi momentum musuh karena roh pembunuh yang menakutkan menyebar di barisan mereka. Ketakutan mulai muncul di dalam iblis, sangat menurunkan kekuatan bertarung mereka, sementara semangat pembunuh sekutu memiliki peningkatan global. Munculnya semangat pembunuh mereka memungkinkan mereka untuk menggunakan 120% dari kekuatan normal mereka, sementara menjadi tidak terpengaruh oleh pengaruh eksternal. Ini adalah pertama kalinya Cair mencoba menggunakan ranah ini. Dia tidak bisa mempertahankannya terlalu lama, dan tidak menggunakannya secara nyata sampai sekarang, karena kurang percaya diri. Sebelum kehilangan ingatannya, ini tidak akan pernah terjadi. Tapi kembalinya Long Haon tidak hanya membawa kegembiraannya, tetapi juga memberi sekutu seseorang untuk diandalkan. Setelah stabilitas itu diperoleh, kepercayaan dirinya meningkat, dan dia berhasil melepaskan kekuatan dari keturunan duanya. Karena pengaruh dari Slaughter S Realm,
para prajurit dari Exorcist Mountain Pass segera mendapatkan momentum, dan para demon yang bergegas terpaksa mundur. Di mata mereka, 6 pilar Dewa Iblis yang jauh hanya berfungsi sebagai lampu, dan tidak mempengaruhi moral mereka lagi. Sebaliknya, dari efek Slaughter S Realm, serangan iblis tiba-tiba melambat, menyebabkan mereka menunjukkan reaksi lamban. Kultivasi yang lebih rendah, semakin besar efek dari alam ini, dan tentu saja, kekuatan dewa pilihan yang sangat cocok dengan alat surgawi mereka yang terkait bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik pada tingkat kultivasi yang sama, belum lagi tingkat yang lebih rendah. Keturunan dewa cair saja memberikan dorongan baru untuk tentara mereka ditekan, tapi di sisi lain, Long Haon belum menunjukkan gerakan. Energi spiritualnya belum selesai mengalir, dan Star Domain Star King juga masih berlangsung. Setiap esensi cahaya yang diserap akan dipasok ke Long Haon, dan seperti itu, jumlah energi spiritual dataran tinggi spiritual Long Haon yang telah dituangkan ke dalam perisai menjadi mendekati 100.000. Kecepatan menuangkannya belum menunjukkan jejak melambat. Bagaimana dengan kekuatan simpulan Long Haon? Dia adalah orang pilihan dewa, yang mendapat manfaat dari efek hujan suci, membuat afinitas cahayanya semakin besar. Oleh karena itu, semua elemen cahaya yang ada di sini akan sangat tertarik padanya. Peralatan kuat tingkat epik yang disebut Golden Foundation Armor memberinya dorongan yang kuat juga, dan dia memiliki domain Star King yang bisa dibandingkan dengan mantra terlarang. Meskipun budidaya Long Haon tidak bisa naik ke tingkat yang fenomenal dalam rentang waktu yang singkat, kekuatan bertarungnya membuat lompatan kualitatif. Dan seluruh kekuatan bertarung ini, dalam mode dataran tinggi spiritual, dipasok ke Divine Snail Shield of Sun and Moon miliknya. Setelah dengan perisai ini untuk waktu yang lama sudah, Long Haon bisa merasakan bahwa setiap kali dia menggunakannya, tingkat kesepakatan di antara mereka akan naik sedikit. Selama ini, dia bisa merasakan bahwa kendalinya atas itu tumbuh. Saat ini, meskipun dia masih belum mengaktifkan Divine Snail Shield, dia samar-samar merasakan bahwa itu mengumpulkan kekuatan, dan sekarang bisa meletus kapan saja. Letusan ini mengharuskannya untuk menyediakan pasokan energi dataran tinggi spiritual tanpa gangguan. Tatapan Long Haon ini ditujukan ke arah cakrawala, di mana sinar matahari secara bertahap naik. Fajar hampir berakhir, dan sinar matahari akan menyinari bumi. Mungkinkah siput surgawi matahari dan bulan benar-benar terbangun tepat waktu? Pada kenyataannya, perkiraan Long Haon tentang kemampuan Divine Snail Shield akurat. Nyanyian Divine Snail Shield of Sun and Moon sebenarnya adalah pesan untuk memberitahunya bahwa untuk melepaskan sebagian besar kekuatan Divine Snail Shield, itu harus digunakan saat fajar atau senja. Tapi budidaya Long Haon saat ini masih terlalu rendah untuk itu, terlalu rendah. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dan seberapa banyak bantuan yang diberikan Star King, dia masih belum berhasil mencapainya sebelum fajar berlalu. 6 dewa iblis besar masih mengambang di belakang, terbungkus dalam pilar dewa iblis mereka sendiri, dan dewa setan Emo Sytry dengan dingin menatap benteng yang jauh, menunjukkan ekspresi yang sama, tetapi diam-diam terkejut. Roh pembunuh yang kuat yang dihasilkan cair menghasilkan kepanikan jauh di dalam dirinya. Dengan tingkat kultivasi cair, Sytry secara alami dapat mengatakan bahwa ini adalah teknik keturunan dewa, meminjam dari kekuatan dewa untuk mencapai kekuatan yang luar biasa. Tapi sampai hari ini, Exorcist Mountain Pass belum pernah menunjukkan pemandangan seperti itu. Fine, apakah itu manusia yang kamu coba bunuh bersama Alocer? Sytry mengarahkan cair ke dewa iblis tak terlihat di dekatnya. Fine mengangguk padanya, itu dia. Tapi kekuatannya sepertinya jauh lebih besar. Sytry mendengus, itu bukan kekuatannya, tapi kekuatan yang dia pinjam dari dewa. Yang dipilih dewa. Sepertinya dia mungkin gadis manusia yang disebutkan putra mahkota kita. Jadi kuil assassin adalah tempat dia melarikan diri. Fine melanjutkan dengan nada serius, itu adalah ksatria yang datang begitu tiba-tiba hari itu, menghalangi jalan kembalinya Alocer dan memblokir seranganku. Saya melihatnya sebagai lawan yang lebih berbahaya. Jika bukan karena dia, Alocer tidak akan mati. Apa yang dia rencanakan kali ini?
SYTRY menyipitkan matanya, tidak peduli apa yang dia rencanakan, hari ini akan menjadi hari kematiannya. Alocer dan Saere akan dimakamkan di sampingnya. Dia juga sumber mantra terlarang hari itu, tapi tidakkah kamu merasa aneh? Meskipun budidaya manusia ini belum mencapai apa yang disebut langkah ke-9, itu masih berarti dia mencapai setidaknya 100.000. Kenapa dia bisa menggunakan mantra terlarang? Fine menjawab, manusia ini mungkin memiliki beberapa peralatan khusus. Dia mengenakan armor yayasan emas milik kuil ksatria. Dorongan yang diberikan oleh armor ini sangat besar, dan perisai yang dia gunakan hari itu untuk melawanku juga sangat kuat. Jika bukan karena itu, tidak mungkin dia bisa menghentikan banyak serangan dariku. SYTRY dengan dingin berkomentar, jadi manusia ini percaya bahwa hanya mereka yang bisa menggunakan mantra terlarang? Kalian memberikan perlindungan untukku, aku akan menunjukkan kepada mereka kekuatan sejati ras iblis kita. Sambil mengatakan itu, tubuh SYTRY perlahan naik lebih tinggi, saat 5 dewa iblis lainnya berkumpul di sampingnya. 6 pilar dewa iblis berkumpul dalam bentuk bunga yang mekar, dengan 5 dewa iblis lainnya di luar, mengelilingi dan melindungi SYTRY dewa setan emo. SYTRY perlahan mengangkat tangannya, dan pilar dewa iblisnya tiba-tiba meledak dengan cahaya merah muda mencolok. Melihat kecemerlangan merah muda ini memberikan perasaan manis dan sentimental, seolah-olah seseorang akan merebut sesuatu dari hatimu. Perasaan gatal ini hampir tidak tertahankan. SYTRY mengenakan rok merah muda panjang, dan rambut dan matanya yang merah jambu, serta sosoknya yang berapi-api, sangat memikat. Dengan lembut melantunkan, dia mulai melepaskan lingkaran cahaya merah muda. Sekarang, sebagai dewa iblis peringkat 12, orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Mantranya baru saja dimulai, namun kekuatan mantra terlarangnya sudah terlihat. Lingkaran ungu yang keluar dari tubuhnya mengembun secara bertahap di langit, membentuk sosok raksasa yang 10 kali lipat lebih tinggi dari yang ada di belakang Cair. Saat lingkaran ungu meningkat, bentuk sosok ini menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Yang mengejutkan, sosok ini milik Dewa Iblis Emo sendiri, versi SYTRY yang jauh lebih besar. Pesonanya sepenuhnya direplikasi oleh sosok raksasa ini, dan tumbuh lebih jauh. Bahkan kecemerlangan 6 pilar Dewa Iblis mulai terlihat lebih redup karena sosok ini. Pada pemandangan ini, bahkan Cair es Slaughter es Real mulai kehilangan keampuhannya. Semua prajurit manusia mulai merasa panik, karena angka ini benar-benar terlalu besar, sampai-sampai untuk menghindari melihatnya sudah tidak mungkin. Kecantikan SYTRY memiliki pesona yang tak terbatas, menyebabkan siapapun tersesat dalam pikiran liar dan fantasi. Sosok sempurna ini menyebabkan semua pria memiliki fantasi. Rok merah muda panjang yang membentuk pakaian kecil yang dia kenakan sedikit bergoyang. Saat sosoknya menjadi lebih jelas, napas para prajurit manusia jelas menjadi lebih hingar-bingar. Manusia mulai tersesat dalam keinginan paling primitif mereka, dan senjata di tangan mereka kehilangan kecepatan. Setan yang awalnya benar-benar tertekan segera bangkit, dan pertempuran di sekitar benteng menjadi sangat putus asa. Chapter 540, Turun. Cahaya warna-warni, 2. Awalnya terfokus pada memerintah, ekspresi Sheng Lingxin berubah total saat menyadari sosok besar itu, kehilangan suaranya, Dewa Iblis Emo SYTRY. Dia menggunakan mantra terlarang. Lan Yanyu berdiri di samping suaminya, mantra terlarang macam apa itu? Pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Tanggapan Sheng Lingxin sangat serius. SYTRY dikenal sebagai Dewa Iblis Emo karena dia adalah penguasa dalam semua jenis iblis. Mantra terlarangnya mungkin bukan serangan langsung, tapi itu jauh lebih menakutkan daripada serangan langsung. Itu dapat membangkitkan keinginan kita yang paling primitif, bahkan pada tingkat kultivasi saya mulai tidak dapat berpikir jernih, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang para prajurit. Lan Yanyu menjadi cemas, lalu apa yang harus dilakukan? Apakah ada cara untuk mengganggunya? Sheng Lingxin tersenyum pahit, apakah kamu tidak melihat 5 dewa iblis lainnya mengelilinginya? 6 pilar mereka juga telah mengumpulkan kekuatan mereka. Bagaimana mungkin untuk mengganggu itu? Kita hanya bisa menyerahkannya pada kakek dan yang lainnya. Lan Yanyu mengerutkan alisnya, bagaimana jika kamu tidak melihatnya?
Sheng Lingxin menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Ini masih ujung dari mantra terlarang. Dan pada tingkat kultivasi SYTRY, jika mengalihkan pandanganmu darinya sudah cukup untuk menghilangkan kekuatan mantra terlarangnya, bagaimana dia bisa berada di peringkat ke-12 di antara para dewa iblis? Lan Yanyu kemudian bertanya dengan bingung, tapi bagaimana bisa aku tidak merasakan apa-apa darinya? Wanita harus kebal terhadap mantra terlarangnya. Tapi tentara kita adalah laki-laki. Mencapai titik ini, tatapannya tanpa sadar bergeser ke cair di udara, lalu ke Long Haon yang masih tanpa bergerak melepaskan lingkaran cahaya keemasan. Sheng Lingxin samar-samar merasa bahwa pertempuran ini akan berhubungan dengan hidup atau mati dari Exorcist Mountain Pass. Jika terjadi kesalahan, Exorcist Mountain Pass mungkin akan punah dari dunia ini. Dan pada saat itu, tidak mungkin kuil assassin bisa mempertahankan dirinya sendiri. Dia sekarang mempertimbangkan apakah akan menutupi retret Long Haon dan putrinya untuk melestarikan setidaknya sedikit garis keturunan kuil assassin. Sebagai ayahnya, dia akhirnya mulai menunjukkan perasaan pribadinya. Long Haon juga melihat mantra terlarang yang dilepaskan oleh Emo Demon God SYTRY. Itu segera mengejutkannya. Efek padanya berbeda dari Sheng Lingxin saat dia berada di dalam Star Domain, dan mendapat bantuan dari esensi cahaya yang meluap serta kekuatan mentalnya yang kuat, yang membuat persepsinya mencapai ketinggian yang menakutkan. Dia menemukan bahwa mantra terlarang SYTRY seperti proyeksi. Penggunaan mantra terlarang ini hanya untuk menghasilkan gelombang spasial khusus untuk memproyeksikan sosoknya di samping benteng Exorcist Mountain Pass. Dengan kata lain, iblis di bawah tidak akan bisa melihat, kecuali mereka mencapai benteng. Jika tidak, mereka tidak akan terpengaruh oleh mantra terlarangnya. Long Haon sekarang tidak lebih dari seorang penonton, mengawasi dengan jelas situasi yang membingungkan ini. Dia menemukan bahwa setelah SYTRY mulai menggunakan mantra terlarang ini, serangan pasukan iblis menjadi lebih lambat. Hanya iblis berbilah ganda yang masih bergegas maju dengan semua mereka, sementara iblis kelas menengah dan tinggi lainnya jelas melambat. Hanya saja karena iblis berbilah ganda tak henti-hentinya mengerumuni dinding benteng, perubahan ini tidak terlalu terlihat. Long Haon segera sampai pada kesimpulan bahwa mantra terlarang Emo Demon God juga efektif melawan setan. Tepat pada saat ini, neraka yang mengamuk tiba-tiba muncul dari jauh, dari camp iblis. Api yang luas naik, dan menyalakan setidaknya sepertiga dari camp iblis, naik dan menyebar dengan cepat. Faktanya, kepala kuil assassin, Heroic Assassin Sheng Yu, telah memerintahkan pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin untuk diam-diam meninggalkan Exorcist Mountain Pass. Dipengaruhi oleh pendapat Long Haon dan hasil luar biasa yang dicapai selama serangan malam itu, Sheng Yu benar-benar menyadari apa yang harus mereka lakukan sebagai pembunuh. Dengan tetap berada di Exorcist Mountain Pass, pembangkit tenaga listrik ini tidak dapat memiliki banyak kegunaan, dan hanya dapat berdiri berlawanan dengan musuh. Tapi mereka adalah pembunuh, bukan penyihir, dan untuk alasan ini, bahkan pembunuh pahlawan dari langkah ke-9 tidak dapat meluncurkan mantra terlarang dalam skala besar. Jadi, mereka hanya bisa berfungsi sebagai penyergap di luar gunung Exorcist, bertindak sebagai pisau yang sangat tajam yang diarahkan ke musuh. Ini akan menjadi pertahanan yang jauh lebih efisien daripada jika mereka tetap berada di dalam Exorcist Mountain Pass. Merekalah yang menyalakan api besar ini, yang juga benar-benar mengosongkan cadangan makanan para iblis. Tapi ekspresi Sheng Yu sangat serius. Dia telah merasakan bahwa SYTRY mulai menggunakan mantra terlarang, tetapi dari belakang pasukan iblis, dia hanya melihat sosok merah muda ilusi, dan tidak dapat membedakan kemampuan yang digunakan SYTRY. Seperti yang Long Haon amati, mantra terlarang SYTRY memang tidak lebih dari proyeksi dirinya di jalur gunung pengusir setan. Ini agar tidak mempengaruhi pasukan iblis, seseorang tidak akan terpengaruh kecuali dia berada di sisi Exorcist Mountain Pass. Pembunuh heroik, ikuti aku. Kami akan menyerang iblis berlevel tinggi dari belakang mereka. Sheng Yu hampir tidak ragu memberikan perintah ini. Mereka tidak bisa membiarkan SYTRY lolos begitu saja, jika tidak, Exorcist Mountain Pass akan dalam bahaya. 11 lampu bengkok memudar di udara.
Kemudian dia samar-samar bisa melihat bahwa di balik 6 pilar Dewa Iblis, langit tiba-tiba mulai terlihat terdistorsi, dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat tajam yang segera mengunci 6 Dewa Iblis di tempatnya. Seolah Hesyeterie tidak memperhatikan para pembunuh pahlawan ini, dia terus melantunkan mantranya. Sosok yang terwujud itu semakin jelas, seolah-olah versi raksasa dirinya mulai terbentuk di dunia ini. Pengaruhnya pada Exorcist Mountain Pass terus bertambah besar, saat mata para prajurit memerah. Berkat alam pembantaian cair, mereka bisa menahan mantra terlarang sampai batas tertentu, tapi sekarang, dahi cair sudah dipenuhi keringat. Tidak peduli seberapa kuat dewa yang dipilih, seberapa kuat sabit dewa kematiannya, pada akhirnya, dia mencapai batas langkah ke-7. Jika budidaya cair telah mencapai langkah ke-9, alam pembantaiannya mungkin bahkan bisa menekan mantra terlarang Hesyeterie. Tapi ini di luar kemampuannya saat ini. Menjaga alam tetap aktif hanyalah tindakan putus asa. Jika itu menghilang, para prajurit di bawah akan lebih terpengaruh. Cair menggertakkan giginya, menahan sakit. Benar, karena dia mengerti situasinya, dia tidak berani mengendur. Saya harus menekan, untuk membuatnya bertahan sejauh mungkin. Matanya tertuju ke Long Haon, di sisi lain benteng Exorcist Mountain Pass. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi memiliki keyakinan yang teguh padanya. Dia pasti akan membalikkan keadaan, pasti. Suara melengking meledak dari bagian belakang 6 pilar Dewa Iblis. Di udara, celah spasial besar yang membentang lebih dari 300 meter telah muncul, memanjang ke arah Dewa Emo Iblis Hesyeterie. Itu adalah tindakan 11 pembunuh pahlawan, serangan gabungan dengan satu tujuan, menghentikan mantra Hesyeterie. Dia mengeluarkan ekspresi jijik, saat 5 pilar Dewa Iblis lainnya berbalik ke arah yang sama, untuk memblokir serangan untuknya. Bang, suara ledakan yang sangat mengerikan terdengar, dan retakan besar itu menyebar. 11 sosok memantul kembali pada saat yang sama, melesat beberapa ratus meter sebelum stabil. 5 pilar Dewa Iblis bersinar dengan cahaya yang berbeda, saat mereka secara paksa menghentikan serangan 11 pembunuh. Mengapa aliansi kuil menghargai kemampuan Long Haon untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis dengan sangat mahal? Itu karena selama 6.000 tahun terakhir, umat manusia tidak menemukan metode apapun untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Karena mereka menderita entah berapa banyak kerugian yang mengerikan. Semakin banyak Dewa Iblis menggunakan pilar mereka, semakin kuat kekuatan yang bisa mereka tunjukkan, dan semakin menakutkan mereka akan muncul. Bukti sempurna dari itu adalah situasi saat ini, pertahanan bersama dari 5 Dewa Iblis sudah cukup membuat 11 pembunuh pahlawan tak berdaya. Kepala, apa yang harus dilakukan? Seorang pembunuh sedang menyeka darah yang bocor dari mulutnya, saat dia bertanya pada Sheng Yu. Mata Sheng Yu sedikit merah. Dia tahu bahwa dalam keadaan seperti ini, mantra terlarang Hesyeterie sudah tak terbendung. Itu benar-benar tidak mungkin, dan ini adalah situasi yang paling tidak ingin dia lihat muncul. Jika mereka adalah pembangkit tenaga puncak milik kuil penyihir, mungkin mereka bisa mencoba menggunakan senjata dari mantra terlarang mereka sendiri untuk menghadapi mantra terlarang Hesyeterie. Tapi di Temple Alliance, 2 kuil tidak bisa banyak menggunakan mantra terlarang, Assassin dan Warrior Temple. Dalam pertempuran tunggal, mereka lebih kuat, karena penguasaan dan ketangguhan dataran tinggi spiritual mereka jauh melampaui kuil penyihir, kuil spiritual, dan kuil imam. Tapi mereka tidak punya cara untuk menembus blokade pilar Dewa Iblis. Napas Sheng Yu terasa sangat cepat, sebagai kepala kuil Assassin, dia sudah memperkirakan hasil terburuk. Melihat sekilas ke-6 pilar Dewa Iblis, dan menggertakkan giginya, dia memberi perintah yang terasa sangat menyakitkan untuk dikeluarkan. Membunuh. Sementara mereka fokus pada mantra terlarang mereka, kami akan membantai iblis berlevel tinggi mereka. Saya ingin melihat apakah mereka dapat membunuh orang-orang kita sebelum kita membunuh orang-orang mereka. Ini sudah merupakan pilihan terbaik yang mereka miliki. Jika mereka hanya punya pilihan lain, Sheng Yu tidak akan memberikan perintah seperti itu. Saat semuanya berjalan seperti ini, mata 10 pembunuh lainnya juga memerah. Perintah ini terasa sangat sulit baginya untuk dikeluarkan. Cucunya Sheng Lingxin memimpin pertempuran di dalam Exorcist Mountain Pass,
Sementara cicitnya memberikan segalanya untuk menahan mantra terlarang. Jika mantra terlarang Emo Demon God selesai, mereka pasti akan menanggung bebannya. Membunuh. 11 pembunuh pahlawan berteriak dengan gila-gilaan. Di bawah pengawasan terkejut para dewa iblis di luar dewa iblis Emo, mereka berubah sama seperti naga liar, menyapu jalan mereka ke bawah melalui pasukan iblis. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. BB